Jelang perhelatan Pesta Demokrasi 2024, Komisi Pemilihan Umum menyerukan jargon pemilu damai. Kendati disambut baik seluruh peserta Pilpres, namun tidak dipungkiri ada potensi kecurangan yang menghantui. Apalagi sejumlah pihak mengaku mendapatkan tekanan dan intimidasi. Lantas, bisakah pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan damai? Kami persilakan selanjutnya kepada calon presiden. Perhelatan Pesta Demokrasi 2024 kian dekat di depan mata. Para peserta Pilpres dan mesin politik pun siap bergerilya di lumbung-lumbung suara. Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu berharap kontestasi berjalan lancar dan damai tanpa kecurangan. Harapan boleh saja ditinggikan, namun isu tekanan dan intimidasi tak bisa begitu saja diabaikan. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat berkoar soal tekanan kekuasaan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Pun Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka mengungkap tim relawannya mendapat intimidasi meski enggan mengungkap bentuk intimidasi yang dialami. Intimidasi itu satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Di Solo sama seluruh Indonesia? Ya nggak usah diceritain. Kita kan nggak pernah cerita-cerita juga. Kita kan diam-diam aja. Untuk intimidasinya seperti apa? Nggak usah diceritakan. Nggak, intinya kita santai-santai aja kok ya. Lantas di tengah rumor tekanan dan intimidasi, akankah pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan damai? Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum hari ini menggelar deklarasi kampanye damai untuk pemilu 2024. Kampanye damai tentunya bisa dilakukan jika semua pihak yang berkompetisi merasa diperlakukan secara adil. Adapun tujuan akhir dari kampanye damai ini adalah pemungutan suara dengan proses yang jujur, sehingga presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Ya, untuk itu pemirsa, peran dari pengawas dalam kompetisi ini menjadi sangatlah penting. Ia tidak boleh berpihak kepada koalisi politik tertentu. Seberapa besar kemudian faktor kampanye bisa mendongkrak tingkat keterpilihan Capres-Cawapres, seberapa besar pula pemirsa potensi kecurangan yang bisa ditangkal dalam pemilu 2024 nanti, yang tentu saja kita mengharapkan punya pengawas yang handal. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua orang narasumber, yaitu ada anggota Dewan Pembina Perludem, yaitu ada Mbak Titi Anggraini, dan juga pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya. Pertama saya mungkin ingin ke Perludem terlebih dahulu, Mbak Titi. Apa saja kemudian potensi kecurangan yang mungkin terjadi selama masa kampanye nanti? Ya, dalam masa kampanye kali ini harus diingat Mbak, karena kita bukan hanya Pilpres ya, kita juga ada pemilu legislatif yang itu akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selama ini memang atensi kita mayoritas itu kebanyakan pada Pilpres, tetapi potensi gesekan antar pendukung itu juga besar terjadi di pemilu legislatif. Meskipun gabungan partai mendukung pasangan calon tertentu ya, tetapi kepentingan untuk merebut kursi legislatif juga sangat luar biasa kompetitifnya. Apalagi partai politik bertambah tuh. Jadi kalau boleh di summary atau dirangkum apa saja potensi kerawanan yang bisa terjadi, ya pertama tentu saja jual beli suara masih menjadi momok di dalam praktik pemilu kita ya. Yang kedua adalah soal penyebaran hoax atau disinformasi pemilu yang berkelindan dengan politisasi sara atau hegemoni identitas, itu kemungkinan akan tetap digunakan di 2024, apalagi bibit-bibitnya sudah mulai ada kalau kita lihat media sosial ya. Nah, yang ketiga itu yang juga harus kita antisipasi adalah benturan antar pendukung ketika berkampanye. Karena ini partainya lagi-lagi bertambah, kalau 2019 ada 6 partai, sekarang ada 16 partai, sekarang ada 18 partai. Untuk partai lokal Aceh dari 4 partai 2019, sekarang ada 6 partai politik lokal. Jadi arena kompetisinya itu jauh lebih ramai dan
masif ya tingkat perebutan kekuasaannya. Dan selain itu ini masa kampanyenya sangat pendek loh, 75 hari atau 2,5 bulan. Jadi kalau kita runut ke pemilu-pemilu terdahulu 2009, 2014, 2019 ini kampanye yang paling pendek. 2009 bahkan kampanyenya 9 bulan. 2019 kampanyenya itu 6 bulan 21 hari. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu yang pendek itu tidak boleh ada waktu yang istilahnya tersia-siakan. Tetapi yang perlu kita soroti ini soal pejabat negara yang menjadi bagian dari kontestasi. Ataukah dia sebagai calon, ataukah ketua umum partai yang penting untuk mengkampanyekan partainya, caleg begitu ya, karena juga ada menteri yang jadi caleg, menteri yang jadi calon di Pilpres, dan menteri yang berstatus ketum partai yang otomatis bertanggung jawab terhadap pemenangan partai, ya juga ada yang sekjen partai. Karena kenapa? Karena PP yang baru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, PP nomor 53 tahun 2023, itu hanya memberikan waktu cuti kampanye selama seminggu itu maksimal 1 hari kerja. Walaupun akhir pekan, Sabtu Minggu tidak harus cuti, tapi bayangkan masa kampanyenya pendek, hanya 2,5 bulan, tetapi di waktu hari-hari kerja hanya boleh cuti 1 hari saja. Nah disinilah kemudian bias-bias misalnya kita tidak bisa membedakan apakah dia acara kenegaraan pemerintahan ataukah dia acara sebagai peserta pemilu. Nah termasuk juga penyalahgunaan fasilitas jabatan, lalu juga keuangan, kewenangan, dan politisasi birokrasi menjadi mungkin untuk terjadi. Apalagi sudah ada presiden kemarin pengumpulan ya, pengumpulan banyak sekali kepala desa yang pada ujungnya itu menimbulkan ketidakpuasan karena penegakan hukumnya juga tidak terlalu konkret. Nah ini eskalasinya diperkirakan akan makin meningkat kalau berkaitan dengan politisasi aparatur sipil negara termasuk juga kepala desa dan perangkat desa. Kira-kira demikian Mbak. Baik Mbak Titi, ada banyak sekali gambaran potensi kerawanan pemilu. Tapi kita ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, kami ingin tahu sebenarnya seberapa besar pengaruh kampanye yang hanya 75 hari untuk mempengaruhi, untuk mendongkrak tingkat keterpilihan Capres-Cawapres. Prof. Burhan. Sebenarnya efeknya menjadi kurang besar dibanding kalau kampanyenya berlangsung lama. Tetapi kampanye ini kan formal saja, secara informal kita sudah melihat, mengalami proses kampanye informal yang dilakukan oleh banyak calon. Jadi menurut saya sih sepanjang proses tahapan belum dimulai pun kita sudah dipenuhi ya dengan berbagai macam manuver dan sekaligus propaganda dan intrik serta dinamika kampanye yang dilakukan oleh para calon. Nah yang menarik Andrew, itu kalau kita lihat perbandingan ya antara pemilu 2024 dengan pemilu 2019. Jadi kalau ditanyakan soal seberapa besar potensi kecurangan, kita bisa lihat pola yang berbeda antara jelang 2019 dan jelang 2024. Pertama, perbedaan yang terang benderang adalah tidak ada calon presiden incumbent. Nah ini berbeda dengan jelang 2019. Waktu itu Presiden Jokowi maju lagi sebagai capres petahana. Nah sekarang mungkin melalui proksinya, yaitu putranya ya, Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Tetapi secara formal tidak ada incumbent. Yang kedua, terjadi pergeseran isu ya. Jadi kalau kita lihat pola jelang 2019 itu lebih polarizing karena isunya berkaitan dengan politik identitas, sesuatu yang lebih bersifat primordial yang punya gesekan tinggi di tingkat sosial. Nah saat itu beberapa kabar bahkan mengatakan ada rumah tangga yang sampai berantakan gara-gara perbedaan pilihan. Jadi WA diisi dengan isu-isu berkaitan dengan disinformasi masalah komunis, Kristen dan seterusnya. Nah jelang 2024 itu isunya less polarizing pada tingkat sosial, tetapi lebih terpolarisasi pada tingkat elit. Nah ini berbeda dengan 2019. Saat itu beda antara capres yang didukung oleh partai pemerintah dengan partai oposisi itu sangat terang benderang. Sebening kristal perbedaannya. Karena Pak Prabowo didukung oleh partai-partai yang tidak punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Nah sekarang 3 capres yang maju sedikit banyak, bahkan Mas Anies sekalipun itu juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Karena Mas Anies dari 3 partai, 2 partai diantaranya adalah partai pemerintah.
Tentu yang paling punya akses kekuasaan adalah Pak Prabowo Gibran, tapi bukan berarti Ganjar Mahfud tidak punya akses terhadap kekuasaan. Nah, artinya dalam konteks jelang 2024 itu pertarungannya jauh lebih kompleks karena melibatkan mereka-mereka yang punya akses terhadap kekuasaan, dan dikhawatirkan ada semacam saling usaha untuk memanfaatkan alat-alat kekuasaan. Tetapi ada blessing in disguise-nya. Karena ketiganya punya akses terhadap kekuasaan, yang terjadi adalah saling kontrol. Jadi semacam tawasobil hak. Karena mereka punya akses terhadap kekuasaan, kalau ada rivalnya yang memakainya, mereka akan segera teriak dengan kencang. Jadi hal-hal semacam ini bukan berarti akan menghilangkan potensi kecurangan. Beda dengan 2019, tadi saya sebut isunya politik identitas. Jelang 2024, isunya adalah netralitas aparat, potensi kecurangan dan penggunaan instrumen kekuasaan, belum lagi misalnya alat-alat negara seperti TNI, Polri, PJ Kepala Daerah, dan seterusnya. Tetapi di atas segalanya, karena ketiganya punya akses terhadap kekuasaan, yang terjadi kemungkinan adalah saling koreksi, dan menurut saya itu bagus buat tadi mengupayakan satu pemilu yang saling kontrol sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, nah dengan melihat adanya potensi-potensi hal tersebut begitu, katakanlah tadi ada yang disebut Prof netralitas, kemudian penggunaan alat negara, kemudian apa yang mungkin bisa dilakukan Mbak Titi untuk mencegah hal tersebut terjadi? Ya, sebenarnya tantangan terbesar itu adalah pada meyakinkan kita semua bahwa Bawaslu itu bisa bekerja efektif dan juga responsif ya. Karena di beberapa dugaan pelanggaran yang ada itu muncul ketidakpuasan atas respon Bawaslu yang memang dikontribusikan oleh konstruksi hukum kita yang tidak terlalu tegas mengatur soal tindak lanjut pelanggaran. Contoh saja, di beberapa pelanggaran yang krusial itu undang-undang tidak mengatur secara jelas dan spesifik apa model penegakan hukum atau sanksinya. Justru ada ruang yang ambigu yang sengaja diciptakan. Misal, kalau kepala desa melakukan keberpihakan, itu penindakannya kalau dalam undang-undang pemilu baru bisa di masa kampanye. ASN itu kalau dia berpihak itu hanya bisa ditindak dalam undang-undang pemilu kalau dia merupakan pelaksana kampanye atau tim kampanye. Politik uang itu bisa ditegakkan kalau terhadap pemberi di masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Jadi mau tidak mau memang Bawaslu-nya mesti punya pendekatan yang holistik, yang menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan undang-undang pemilu untuk memberikan mekanisme penegakan hukum begitu ya. Kalau dia kepala desa ada undang-undang desa, kalau dia aparatur sipil negara ada undang-undang ASN dan seterusnya. Jadi keluasan berpikir dan kecepatan di dalam merespon tanpa harus prematur ya, karena dia bekerja tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berkepastian hukum. Tetapi selama ini memang ada rasa ketidakpuasan karena melihat terlalu banyaknya batasan-batasan untuk bisa melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dan kecurangan itu dengan berlindung di balik teks-teks undang-undang begitu. Nah, yang kedua saya kira kuncinya juga pada presiden ya, karena pihak-pihak yang punya akses kepada kekuasaan, kewenangan, anggaran itu mayoritas tuh berada di kabinet, baik di yang menyebar dan terafiliasi ke hampir semua pasangan calon. Bagi saya sih ya, di masa kampanye yang sangat pendek ini, ketika seorang menteri menjadi calon, menjadi caleg, lalu juga menjadi ketum partai, ruang-ruang penyalahgunaan itu menjadi terbuka sangat lebar. Sementara tadi ya, masyarakat tidak bisa sepenuhnya bisa melakukan langkah-langkah cepat di dalam melaporkan, karena ini perkara politik. Perkara politik itu bukan sesuatu yang sederhana. Aksesnya sudahlah terbatas begitu ya, untuk melaporkan dan proses penindakannya juga butuh bukti yang tidak juga sederhana. Nah, disinilah peran Bawaslu sebenarnya, karena Bawaslu dibekali anggaran, dibekali kewenangan, dibekali personel begitu ya, dan dukungan institusi yang saya kira tidak sedikit begitu. Dan Bawaslu yang sekarang itu adalah Bawaslu dengan kewenangan yang paling kuat sepanjang Indonesia ini punya Bawaslu. Jadi kita menunggu ya langkah-langkah itu, termasuk juga kesungguhan dari aparat terutama
untuk mendukung penegakan hukum, tidak berlindung di balik pendekatan stabilitas. Sebab ini auranya sudah luar biasa, Mbak. Baru pertama kali di pemilu 2024 ini ketika Pilpres, pidato capresnya itu langsung to the point gitu ya. Kalau lihat kecurangan laporkan dan seterusnya. Kalau dulu tuh sebelumnya semangatnya ya perbedaan itu biasa dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang to the point, kalau curang laporkan dan seterusnya, jangan berpihak, jangan tidak netral. Nah itu indikasi ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa sumber daya negara itu akan digunakan secara tidak fair play, begitu kira-kira. Baik Mbak Titi, sudah terang-terangan ya Mas Burhan, tapi yang jadi catatan adalah 2024 mayoritas 113 juta 56% lebih itu pemilih muda, milenial, Gen Z. Bagaimana para capres-cawapres ini menggait mereka untuk sampai ke TPS? Sesaat lagi Prof Burhan ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa. Prof Burhan, tadi Mbak Titi menyebutkan memang secara terang-terangan narasi kecurangan itu terus dimainkan mungkin sampai saat ini meskipun belum terbukti. Tapi apakah narasi-narasi negatif itu masih mempan untuk generasi milenial, Gen Z yang mendominasi di pemilihan 2024 mencapai 56% lebih? Prof Burhan. Ya, kita perlu cek ya seberapa jauh efek isu atau narasi kecurangan ini mempengaruhi secara elektoral, baik terhadap satu atau dua calon maupun mengurangi minat atau intensi pemilih terutama dari generasi muda untuk menggunakan hak suaranya. Karena kalau dari data, Andro, kebetulan saya punya kemewahan melakukan survei opini publik sejak tahun 99 sampai sekarang. Memang anak muda ini tingkat partisipasi elektoralnya lebih rendah dibanding generasi tua. Nah minimal sampai 2019 trennya seperti itu. Dan kalau misalnya, jadi tanpa atau dengan narasi kecurangan, anak muda intensinya lebih rendah untuk menggunakan hak suaranya. Nah ini tentu jadi PR buat penyelenggara pemilu, karena bagaimanapun, seperti yang tadi Andro sampaikan, per hari ini ada bonus demografi, dan pemilih kita di Indonesia itu mengalami proses peremajaan. Jadi kalau misalnya pola yang selama ini kita temukan bahwa anak muda cenderung tidak menggunakan hak pilihnya, maka akan rugi karena dalam 2024 nanti jumlah pemilih anak muda menempati proporsi yang sangat signifikan. Dan jangan lupa, semakin mereka tua, kalau mereka di masa mudanya kurang menggunakan hak pilihnya, tentu punya efek terhadap democratic governance. Karena kualitas demokrasi akan tidak diikuti atau minimal tidak begitu diikuti secara antusias oleh satu proporsi atau kelompok masyarakat yang sangat signifikan seperti anak muda. Nah itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan isu kecurangan itu sendiri? Apakah ini membuat mereka menjadi malas untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak? Nanti kita perlu uji. Tetapi yang jelas, Andro, kalau misalnya anak atau generasi zilenial ini tidak menggunakan hak pilihnya, itu ada efek elektoralnya tuh pada satu kelompok tertentu, terutama paslon nomor 2. Jadi dari data minimal 2 survei terakhir saya, pasca pendaftaran capres-cawapres ditutup tanggal 25 Oktober 2023, itu Prabowo Gibran mendapatkan dukungan yang besar sekali dari kelompok terutama generasi Z. Dan kalau misalnya kelompok generasi Z ini tidak menggunakan hak pilihnya seproporsional generasi yang lebih tua, tentu yang secara elektoral dirugikan adalah Prabowo Gibran. Nah, lain kalau misalnya ya, yang menggunakan hak pilihnya generasi yang lebih tua, baby boomers atau generasi X, itu yang lebih diuntungkan adalah Mas Ganjar. Jadi bukan hanya efeknya dari sisi partisipasi, tapi secara elektoral punya efek kepada kelompok atau paslon tertentu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi kita kan juga sudah melihat ya, ada acara yang begitu megah sekali dilakukan oleh KPU mengenai deklarasi pemilu damai 2024. Apakah acara yang kita saksikan luar biasa pada hari ini akan benar-benar bisa diresapi oleh masyarakat dengan beragam macam kirapnya dari 7 titik di tanah air, ini akan benar-benar bisa diresapi masyarakat agar mau untuk ikut serta dalam pemilu, kemudian juga bersikap jujur, adil, begitu Mbak Titi? Ya, kalau kirap itu saya kira tidak terlalu besar ya efeknya kepada masyarakat, karena itu kan bukan sesuatu yang terinternalisasi dalam ya di masyarakat kita. Tetapi saya ingin begini Mbak,
Kalau soal kampanye damai itu kan sebenarnya adalah aktivitas simbolik yang selalu dari pemilu ke pemilu itu diselenggarakan. Memang tujuannya adalah untuk memberikan ilustrasi dan juga simbol konkret bahwa para pasangan calon, partai politik bisa berdiri bersama dan kemudian bersepaham soal nilai-nilai dan juga prinsip yang membuat pemilu itu berjalan kredibel. Tetapi betul tadi pembuka di awal, yang dibutuhkan adalah keyakinan dan juga kepastian bahwa mereka akan diperlakukan sama. Penyelenggara pemilunya netral, tidak cawe-cawe begitu ya, tidak partisan, profesional, dan juga pemerintah betul-betul dikelola tanpa kemudian melibatkan diri di dalam kepentingan partisan. Penegakan hukumnya juga efektif. Kalau soal misalnya penggunaan hak pilih, saya tuh tidak terlalu khawatir dengan penggunaan hak pilih di Indonesia, termasuk juga kepada pemilih muda kita yang berusia 17 sampai 40 tahun. Karena kenapa? Karena desain elektoral atau kemudian desain tata kelola pemilu kita itu betul-betul mendekatkan TPS itu dengan pemilih. Hari pemungutan suaranya tuh hari libur, apalagi dengan jargon hari kasih suara ya, 14 Februari 2024. TPS-nya itu semua dekat rumah. Para petugasnya itu adalah rata-rata tetangga dan juga orang-orang yang ada di lingkungan kita. Hampir kita tidak temukan kecuali di daerah pedalaman pemilih yang harus berjalan berjam-jam untuk menuju TPS. Dan kemudian suasana TPS itu dibangun sebagai medium keguyupan warga begitu ya, momen berkumpulnya dan anjang sana warga. Nah, di situ memang karakter khas dari pemilu kita. Justru yang menurut saya perlu dikhawatirkan adalah setelah mereka memberikan suara atau setelah pencoblosan, itu rata-rata ya pergi berlibur, pergi ke mall, pergi ke rumah saudara begitu ya, atau dan seterusnya, atau pulang ke rumah. Nah, disitulah penghitungan suara itu mengalami kerawanan. Penghitungan suara kita diawali dengan Pilpres, diikuti DPR, lalu DPD, kemudian DPRD provinsi, dan terakhir DPRD kabupaten kota. Durasinya pasti akan sangat panjang. Petugas bisa jadi kelelahan, saksi juga tidak terlalu berkonsentrasi, pengawas juga mengalami misalnya sama kelelahan begitu. Nah, ruang-ruang itu yang mestinya dijaga begitu. Jadi bukan hanya antusiasme untuk pergi ke TPS, tapi bagaimana mereka juga jadi bagian dan ambil peran ya di dalam mengawal suara mereka. KPU sudah berusaha untuk melibatkan orang-orang muda, mahasiswa untuk menjadi KPPS karena persyaratannya memang 17 tahun minimal. Tetapi sekali lagi menjadi KPPS itu butuh rekomendasi kepala lingkungan, RW ya terutama. Nah, sementara kan lingkungan kita itu masih cukup memandang senioritas ya. Di situ yang menurut saya jadi tantangan tersendiri. Keterlibatan orang muda diharapkan itu bahkan masuk ke dalam penjagaan suara dengan menjadi KPPSK atau kemudian mengawal proses di TPS sampai selesai begitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih kita harapkan dari para orang muda yang jumlahnya 56,45% atau setara dengan 113 juta ini, melampaui kehadiran di bilik suara, tapi juga mau mengawal suara untuk memastikan suara tidak dimanipulasi dan dicurangi. Dan itu yang mestinya digerakkan oleh pasangan calon kita, melahirkan keterikatan itu. Kalau soal militansi generasi baby boomer ataupun pemilih senior ya, itu saya akur betul dengan Mas Burhan. Itu bisa kita baca di lingkungan keluarga kita saja. Kalau yang sudah senior gitu ya, itu luar biasa, bahkan dia tidak hanya pergi ke TPS tapi berusaha mempengaruhi keluarga atau lingkungannya untuk punya pilihan politik yang sama dengan dirinya gitu. Baik, kita ke Prof Burhan. Prof Burhan, besok merupakan hari pertama kampanye. Menurut Prof Burhan, secara strategi apakah langsung ke wilayah yang mungkin selama ini sangat minim dari hasil survei, rendah sekali langsung ke sana, atau bagaimana Prof? Jadi gini Andro ya, sebelum jawab pertanyaan Andro, pertama kita harus akui supaya kita nggak kufur nikmat ya. Indonesia ini negara dengan kompleksitas administrasi elektoral paling luar biasa. Memang kita negara demokrasi ketiga, kalah dibanding India atau Amerika Serikat dari sisi kuantitatif, tetapi secara administratif penyelenggaraan elektoral kita jauh lebih kompleks. Karena di India pemilunya tidak dilakukan secara serentak, kurang lebih 5 minggu. Kemudian di Amerika Serikat juga tidak serentak karena ada midterm election. Di Indonesia itu serentak, pileg, pilpres, luar biasa itu. Dan so far tidak ada kejadian luar biasa kecuali di 2019
ada sekian ratus penyelenggara pemilu yang meninggal. Tetapi secara umum, dunia mengakui bahwa Indonesia ini mampu menyelenggarakan pemilu paling kompleks dunia dalam 1 hari. Nah, masalahnya adalah kualitasnya. Nah, ini jadi PR nih. Karena kalau kita bicara demokrasi, kita bicara juga soal kualitas pemilu yang free and fair. Dan catatan mengenai potensi kecurangan tidak boleh diabaikan. Termasuk adalah politik uang. Politik uang kita itu nomor 3 sedunia, ini studi saya. Indonesia hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Ya. Belum lagi, dan ini menjadi kompleks karena pemilunya serentak, pileg dan pilpres, tapi perhatian publik lebih banyak ke pilpres. Lupa bahwa pejabat publik yang terpilih melalui mekanisme pemilu legislatif tidak kalah penting dibanding pemilihan pilpres. Nah, belum lagi hal-hal lain. Karena sistem kita berhierarkis ya, proses pengambilan dan penghitungan suaranya mulai dari TPS sampai atas, itu potensi kecurangan juga besar. Nah, jadi ini hal-hal yang penting untuk dicatat ya, supaya kualitas pemilu kita juga makin meningkat ke depan. Nah, kemudian pertanyaan Andrew tadi, bagaimana dengan pemilu yang pendek, sekitar 75 hari, saat yang sama masih banyak PR. Nah, kalau didatangi langsung Andrew, 3 calon mendatangi wilayah-wilayah yang dianggap kurang secara elektoral buat mereka, itu nggak cukup waktunya. Karena sehebat apapun mereka menggelar pertemuan 10-12 kali dalam sehari, itu tidak mampu menyapa pemilih 204 juta. Jadi mau tidak mau media menjadi penting. Baik media seperti TV One maupun media sosial. Karena jangkauannya tidak ada yang bisa mengalahkan seperti media ini. Jadi dan menurut saya ini penting supaya lebih kreatif dan mampu menyapa pemilih dengan satu tawaran programatik. Menurut saya KPU tidak boleh membatasi debat secara formal. Jadi debat-debat capres, cawapres juga harus digelar oleh media, oleh civil society, oleh kampus-kampus sehingga publik bisa mendengar aspirasi mereka, aspirasi para calon tadi ya, tidak sekedar disuguhi oleh gimmick dan drama. Saya kira itu yang akan meningkatkan kualitas pemilu kita, bukan hanya di tingkat pilpres tapi juga pileg, dan kita berharap betul 2024 menjadi proses yang bisa ya menjembatani ya proses kebenaran nasional buat Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Buhan. Terima kasih juga Mbak Titi sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.